Dan ada juga masyarakat adat yang berada di luar jangkauan negara. Secara spesifik? Secara spesifik yang masih hidup di tempat-tempat yang sangat jauh, remote, terpencil, super remote yang memang tidak pernah terjangkau. Mereka saking terisolasinya bahkan tidak tahu bahwa Indonesia ada. Dia pikir masih kerajaan apa gitu di masa lalu yang dia ingat. Merdeka. Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara, saya Arto Biantoro, dan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas satu tema yang seru banget tentang masyarakat adat. Sebenarnya kalau kita bicara masyarakat adat, ini bukan hal yang aneh karena populasi kita sebenarnya 40-70 juta itu terdiri dari masyarakat adat. Dan 20 jutanya adalah anggota dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, di mana sekjennya hari ini hadir bersama kita, Mbak Ruka Sombolinggi. Selamat datang di podcast Nusantara. Terima kasih sudah diundang. Itu beneran 20 juta dari 70 juta masyarakat adat itu anggota dari Aliansi Masyarakat Adat? Itu ada di anggota AMAN adalah komunitas. Sekarang ini berjumlah 2.664 komunitas masyarakat adat yang tergabung di AMAN. Dan sensus cepat menunjukkan bahwa itu populasinya sekitar 20 juta. Sombolinggi sendiri itu nama Toraja? Iya, itu nama dari kakek saya, dari ayah saya. Cerita sedikit dong, nama itu? Itu nama salah satu leluhur kami di Toraja. Ada 32 wilayah adat. Dan ada salah satu wilayah adat bernama Sangala. Ada juga yang bernama Mengkendek, Makale, Batualu, dan Sombolinggi berasal dari wilayah itu, dari Makale, Mengkendek, Sangala, Batualu. Jadi kalau orang sana pasti begitu dengar nama Sombolinggi, pasti sudah tahu. Saya akan dikenali dari nama Sombolinggi itu, bukan dari nama Ruka. Ya, Ruka nggak? Ya, Ruka bukan siapa-siapa. Sombolinggi iya keluarga. Masyarakat adat ini kan bahasa yang sebenarnya sangat relevan dengan populasi bangsa kita, tapi cenderung seolah-olah ini sangat jauh sekali, tradisional. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan masyarakat adat? Apa sih konsepnya, dan apakah memang sebenarnya dari dulu ya kita masyarakat adat gitu? Ya, kalau dari konsepsi yang berkembang sejauh ini, kita memang menunjukkan bahwa ada 4 penanda yang karakter yang menandai masyarakat adat. Yang pertama itu wilayah adat. Wilayah adat itu pasti tidak ada manusia yang menjadi manusia kalau dia tidak punya tanah, ya. Hakikatnya teritorial. Kemudian ada tentu saja sekelompok manusia dengan sejarah yang sama. Sejarah itu penting karena kita bisa menunjukkan bahwa memang kita pemilik sah dan asli dari tempat itu, bukan karena merampas atau mengambil tanah orang lain. Kemudian ada sistem nilai dan pengetahuan yang selama ini selalu dikembangkan untuk kemajuan zaman, untuk kemanusiaan, ya. Dan kemudian ada biasanya di dalam bahasa Indonesianya disebut pranata adat. Pranata adat itu adalah hukum dan kelembagaan. Jadi kalau teman-teman biasanya kadang-kadang mendengar anak-anak muda berbicara, kita selesaikan secara adat. Sebenarnya selesaikan secara adat yang di-refer itu adalah sistem keadilan di masyarakat adat. Nilai-nilai tadi itu. Nilai dan sistem bagaimana masalah diselesaikan secara musyawarah mufakat, secara kekeluargaan. Dan ada banyak sekali kisah-kisah masyarakat adat yang terjadi gagap budaya antara sistem hukumnya masyarakat adat dengan hukumnya negara gitu. Dan sebaliknya, para hakim-hakim pun susah menerima meskipun hakim mendapatkan mandat untuk menggali hukum-hukum di daerah tersebut. Kalau nggak salah ada keilmuan baru atau yang mempelajari tentang relevansi antara hukum negara dengan hukum adat, ya, kalau nggak salah ya, dan itu menarik ya. Biasanya kalau kita bicara dari sisi keadilan itu biasa disebut kan sebagai akses terhadap keadilan. Akses terhadap keadilan, bagaimana
hukum adat dan hukum negara itu, hukum nasional itu berhadap-hadapan. Artinya kalau tadi dari 4 nilai-nilai tadi, satu aspek itu tidak sesuai, artinya belum bisa disebut masyarakat adat. Dia tidak menjadi prasyarat yang mutlak. Dia bisa ada masyarakat yang tinggal punya dua, yaitu tanah dan manusia. Ada juga yang masih sangat lengkap dan intak, dan itu harus dilihat dari sejarah. Ya, dilihat dari sejarah dan dinamika dari masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat adat kan sama dengan masyarakat lainnya sangat dinamis, dan perubahan-perubahan itu terjadi justru paling banyak karena bersentuhan dengan dunia-dunia luar, dunia asing. Sejarah penaklukan terhadap masyarakat adat, sejarah masuknya nilai-nilai baru itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah kolonisasi. Kalau kita bicara di Indonesia yang terjadi di Nusantara. Jadi kenapa masyarakat adat yang ada di Indonesia saat ini berbeda-beda, itu karena sejarahnya berbeda-beda. Masyarakat adat di Aceh itu pasti berbeda sama sekali dengan masyarakat adat di Papua. Itu menunjukkan betapa situasi masyarakat adat saat ini, termasuk dengan berbagai karakternya, sudah berbeda-beda. Tapi tadi itu dia pasti masih punya. Tapi situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa, itu yang sangat tergantung dari situasi yang dialami, dinamikanya. Ada juga yang sudah terancam punah. Kami menyebutnya, jadi tinggal manusia dan indigenous. Ya, tinggal manusianya karena tanahnya sudah habis. Atau yang masih misterius, dianggap sudah punah tapi masih kelihatan beberapa. Ada juga yang bilang begitu. Sayangnya di Aman kami belum punya banyak data ya. Ada yang misalnya gini, kami menyebutnya terancam punah karena misalnya Punan Batu. Punan Batu mereka karena hidupnya sangat dekat dengan alam, itu menjadi terancam punah karena wilayah-wilayah adatnya itu sudah habis untuk logging, untuk tambang batu bara, untuk sawit dan aneka jenis perusahaan. Kalau kita lihat di penyebaran masyarakat adat, sebenarnya seluas apa sih teritorial dari masyarakat adat sendiri? Kalau dilihat dari peta indikatif, ini kan jumlah yang anggota Aman ya. Tapi kalau dilihat peta indikatif di Indonesia, kita melihatnya dari tutupan pohon. Kenapa? Karena kami berasumsi dan studi menunjukkan bahwa hutan-hutan terbaik, ekosistem terbaik yang tersisa di dunia saat ini, 80% yang tersisa di dunia karena dijaga oleh masyarakat adat. Nah, kami turunkan sedikit indikatifnya itu menjadi probabilitas yang sampai 68%. Nah, 68% itu menunjukkan ya memang ternyata hutan-hutan terbaik yang masih ada di Indonesia itu ada di wilayah adat. Jadi ada sekitar 68 juta hektar probabilitas tinggi yang rendah yang kami anggap wilayah adat di Indonesia. Nah, tapi dari yang paling probabilitas paling tinggi di Indonesia itu masih ada sekitar 40 juta hektar wilayah adat yang masih utuh. Artinya masih dijaga hutannya, biodiversity-nya masih bagus. Ya, menjaga teritori wilayah adat sama itu juga dengan menjaga Nusantara. Persis. Dan dunia loh. Karena sekarang ini apapun yang terjadi dengan hutan kita itu tidak hanya berdampak buat Indonesia tapi global. Paru-paru. Nah, kalau kemudian kita bicara dalam konteks masyarakat adat, apakah kemudian kita juga bisa melihat hal-hal tersebut di luar dari nilai-nilai tadi? Katakanlah misalnya dari cara berpakaian misalnya, kan tidak semuanya seperti Baduy harus berpakaian putih atau hitam ya. Tapi apakah kemudian itu juga bisa menjadi indikator, atau ada satu dorongan dari komunitas masyarakat adat yang memang ingin mendorong lebih banyak keberpihakan kepada nilai-nilai tradisi? Ya, mungkin kita juga perlu lebih realistis ya. Saya pikir
ada juga aliran-aliran yang sangat romantis ya, yang menganggap masyarakat adat itu harus yang berbaju adat setiap hari. Nah, kalau kita lihat Baduy dengan baju yang seperti itu bukan karena hanya ingin menunjukkan identitas dari pakaian, tapi karena memang falsafah hidupnya itu kan sederhana. Dan sederhana itu adalah hidup dari apa yang kita punya. Apa yang mereka punya adalah menenun, dan warna yang paling gampang mereka dapat hitam dan putih itu. Dan kebetulan juga secara sosial cocok untuk bisa menandai Baduy dalam putih dan Baduy luar dengan warna hitam. Nah, ya yang sebenar-benarnya itu baju adat itu adalah baju yang kita anggap sakral. Ya, yang kita hanya pakai untuk situasi-situasi yang tertentu. Misalnya ketika sedang ritual, sedang upacara adat, sedang bikin pertemuan-pertemuan di kampung yang resmi, sedang bertemu dengan pejabat, menggunakan baju adat itu bagian dari respect dengan orang yang kita temui. Misalnya hari ini saya pakai baju adat saya karena ini bagian dari respect saya kepada teman-teman yang ada di sini. Dan itu tidak dipakai sehari-hari. Kalau pergi ke ladang pakai baju adat kan tidak mungkin. Jadi kalau kita punya kayak Hari Kartini, terus semua pakai menggunakan baju adat. Iya, it's a good thing. Itu bagian dari merayakan keberagaman kita, menyampaikan respect kepada identitas kita yang beragam sebagai bangsa Indonesia. Dan menurut saya itu hal yang bagus sekali. Nah, bagaimana sekarang komunitas ini disatukan dengan jumlah yang ribuan, kemudian berkomunikasi gitu? Apakah kemudian ada pertemuan nasional masyarakat adat? Kalau di Aman, sejarah kami itu kan lahir dari Kongres 99-nya, Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang pertama. Dan kemudian masyarakat adat merasa, para pemimpin-pemimpin yang sudah bergerak dari zaman Soeharto merasa bahwa ini kita juga saatnya mengisi reformasi, agenda-agenda reformasi. Dan caranya tentu saja ya kita harus berorganisasi. Karena bekerja sporadis sendiri-sendiri di dalam perjalanan itu dalam pengalaman itu tidak efektif, kita tidak kuat. Ternyata yang namanya seperti sapu lidi, kalau satu saat semua diikat itu menjadi lebih kuat. Nah, itulah lahirnya Aman. Kalau kita bicara soal keanggotaan, ini bentuknya apa sih? Pendaftaran kah? Atau kemudian Aman mendapatkan informasi lalu kemudian berkomunikasi? Seperti apa bentuknya? Ya, keanggotaan Aman adalah komunitas, bukan individu yang tentu saja harus bermusyawarah dan membuktikan dengan seperti yang kita punya sekarang, tentu saja yang disebut dengan berita acara. Dan setelah itu baru kita berkomunikasi, akan ada verifikasi dari pengurus-pengurus Aman yang terdekat di situ. Aman di 21 pengurus wilayah setingkat provinsi dan 110 setingkat kabupaten kota. Itulah mereka yang akan memverifikasi dan memvalidasi komunitas-komunitas masyarakat adat yang mendaftar menjadi anggota Aman di dekat-dekat situ. Jadi kita selokal mungkin verifikasi. Artinya bisa saja atau bisa jadi masih banyak anggota masyarakat adat lain yang belum tergabung. Oh, masih banyak. Yang pertama itu di luar jangkauan Aman. Betul. Kemudian di luar jangkauan komunikasi, dan ada juga masyarakat adat yang berada di luar jangkauan negara. Secara spesifik? Secara spesifik yang masih hidup di tempat-tempat yang sangat jauh, remote, terpencil, super remote yang memang tidak pernah terjangkau. Mereka saking terisolasinya bahkan tidak tahu bahwa Indonesia ada. Dia pikir masih kerajaan apa gitu di masa lalu yang dia ingat. Ya, karena luasnya sangat besarnya kita. Karena sangat besar, dan justru di dalam setelah mempertimbangkan bersama-sama di Aman, sepertinya akan lebih tepat jika komunitas-komunitas seperti itu biarlah mereka dalam voluntary isolation, karena kontribusi mereka terhadap bumi, terhadap kita semua, menjaga hutan, menjaga sumber daya itu luar biasa. Ya, betul. Kegiatan apa yang dilakukan di Aman?
Wow, banyak advokasi memperjuangkan perlindungan hukum untuk masyarakat adat seperti Undang-Undang Masyarakat Adat, Perda, mengembalikan hutan adat kepada masyarakat adat. Tapi di sisi lain kami tentu saja ada urusan inklusif untuk memastikan perempuan dan anak muda, generasi penerus terlibat. Untuk sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kita punya sekolah adat 90 lebih. Wow. Untuk anak-anak kecil. Menghidupkan kembali budaya-budaya. Menghidupkan dan menjaga, menggali. Kita melakukan pemetaan wilayah adat untuk bisa mengetahui sebenarnya berapa sih luasan dari komunitas tersebut. Dan juga untuk melihat potensinya ada berapa, potensi ekonomi, sosial, budaya. Artinya masyarakat adat itu hidup dalam ranah usaha juga kan? Artinya kan masyarakat perlu hidup dan perlu bekerja. Mungkin tidak semuanya bekerja untuk orang lain, tapi juga kemudian menjadi, hari ini kita bicara bahasanya wirausaha misalnya. Yeah. Apakah mereka kemudian mengembangkan klaster-klaster ekonomi seperti itu? Klaster ekonomi masyarakat adat sampai hari ini kan masih selalu dikategorikan mikro dan informal. Nah, padahal kalau dari hitungan kami di Aman ternyata kalau dihitung secara general saja, kontribusi masyarakat adat terhadap PAD, pendapatan asli daerah, jauh lebih besar dari kalau ada perusahaan loh di situ. Kami punya studinya menarik. Itu di 7 wilayah adat dari Sumatera sampai Papua, dan semua menunjukkan jauh lebih tinggi dari kontribusi perusahaan yang masuk dalam hitungan ekonomi Indonesia ya. Yeah. Nah, artinya yang tidak dianggap, yang selama ini invisible, ternyata kontribusinya lebih besar. Dan itu temuan universitas loh, bukan Aman. Kami jadi Aman selalu berpartner dengan untuk studi, untuk riset, tentu saja itu bukan keahlian kami. Untuk urusan-urusan metodologi yang saintifik itu kan teman-teman yang ada di IPB, di UI, di Pajajaran yang punya. Nah, yang bukti kedua menunjukkan bahwa ekonomi harus kita perkuat adalah selama krisis. Selama krisis itu yang kena krisis kan kota. Waktu pandemi itu yang di kampung-kampung biasa-biasa aja gitu. Nah, tapi tentu saja gitu harus ada strategi khusus di mana ekonomi bisa digerakkan dengan mentransfer produksi-produksi yang ada di kampung ke tempat-tempat terdekat, ke kota-kota terdekat. Ya, artinya masyarakat adat hari ini dengan memahami struktur dan model ekonominya sendiri yang kita bisa sebut circular economy istilahnya, itu kemudian bisa membangun kemandirian dan pada akhirnya justru membangun independensi ya terhadap hal-hal yang bisa jadi datang secara global ya secara luas gitu. Dan mungkin perlu dilihat, kami belum melakukan studi yang masif untuk urusan itu, tapi mungkin juga ke depan perlu dicek seberapa banyak kontribusinya terhadap, kalau misalnya ekonomi yang sistemnya pasar ini ambruk, kuat nggak sih sistem ekonomi yang ada di kampung-kampung ini menopang? Dan kami masih memperhitungkan sepanjang itu bukan urusan infrastruktur yang sangat rakus sumber daya, sebenarnya kita masih oke, kita masih bisa mengandalkan masyarakat adat, petani dan nelayan. Ya. Nah, ini justru yang sayangnya kan belum dihitung sama sekali di negeri ini ya. Ini yang harusnya menjadi kiblat khususnya generasi-generasi muda ya, ilmuwan muda nih yang harusnya mencoba memutar kiblat ekonomi itu dari yang makro-makro ke yang mikro dan atau ultra mikro. Atau ultra mikro, kan small is beautiful mestinya ya. Jadi sebenarnya saya ingin meletakkan beban pekerjaan rumah itu ke teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Ini harus dicari nih angka-angkanya. Artinya kalau begitu kita tarik langsung kembali kepada isu dan tantangan hari ini bagi masyarakat adat ya, bagi Aman, apa yang kemudian menjadi titik perhatian kunci untuk terus bisa menjaga, yang pertama, yang kedua juga tentu menambah anggota, karena dengan memperkuat anggota artinya juga keberpihakan, kebersamaan, satu suara tentu saja dalam konteks advokasi menjadi jauh lebih kuat. Ya, tantangan terbesar kami saat ini tuh dari ekstraktif industri ya. Di salah satu anggota Aman di Rendu, di NTT, di Nagakeo itu justru yang akan terendam untuk bendungan itu adalah wilayah-wilayah yang paling produktif. Nah, ini
bukan itu yang tadi saya sebutkan, tantangannya bukan hanya untuk masyarakat adat sebenarnya, tapi kita semuanya. Karena kalau sistem pangan, lumbung-lumbung terakhir yang kita punya di kampung-kampung itu sudah kita hancurkan, maka sebenarnya kita ini nggak punya insurance pangan ya, tidak punya asuransi untuk makanan di masa ketahanan depan, pangan, ya? Ketahanan pangan. Nah kemudian sawit misalnya ya, sawit dan mining, panas bumi, itu semua menjadi tantangan yang masih terus dihadapi oleh masyarakat adat saat ini. Kalau kemudian kembali kepada tantangan eksklusif, nilai-nilai, apa yang kemudian harus didorong anak muda, generasi penerus, yang kemudian mau melihat masyarakat tadi ini bukan hanya sebagai sebuah tradisi zaman dulu ya, tapi justru bagian dari solusi global mungkin yang hari ini harus kita lihat. Kalau kita lihat kembali saat ini, dan mungkin perlu betul-betul membuka hati kita melihat ketika krisis terjadi, apa yang membuat kita bisa bertahan? Solidaritas, gotong royong. Sepakat. Nah, dan itu adalah nilai, cara hidup, gaya hidup yang sudah menjadi warisan dari leluhur kita, kan, dari siapapun kita, orang Indonesia pasti pernah mendengar kata itu, gotong royong, yang akan membuat kita bisa bertahan ke depan. Nah, kemudian pengetahuan yang ada saat ini itu yang akan bertahan ke depan adalah yang inovatif. Inovatif artinya kita harus mampu memastikan bahwa teknologi ilmu tradisional yang kita punya itu kita bisa perkuat, dan sebaliknya ilmu teknologi modern bisa diperkuat dengan ilmu-ilmu yang basisnya sangat terbuka, sangat dari pengetahuan tradisional. Ya. Tahun lalu Kongres artinya sudah memetakan sesuatu untuk 5 tahun ke depan ya. Apa yang jadi rencana teman-teman di Aman? Rencana kami, kita harus memperbanyak anak-anak muda yang pulang kampung. Anak-anak muda yang pulang kampung tadi itu untuk menjaga kampung, menjaga keberagaman, menjaga lumbung-lumbung pangan, menjaga pengetahuan sejarah. Kemudian kita ingin meningkatkan pemetaan wilayah adat lebih banyak, akses terhadap energi yang khususnya banyak sekali masyarakat adat yang off grid. Kita berharap dengan demikian maka kita sumber dari energi yang ada di kampung-kampung itu bisa dimanfaatkan. Mbak Ruka, terima kasih banyak sudah hadir dan membawa kita kepada kekayaan sumber daya yang sesungguhnya ya, dan mudah-mudahan perjuangan teman-teman Aman sejak lebih dari 20 tahun bisa terus terlihat dan kita bisa menatap Indonesia 2045 dengan semangat yang sangat lokal dengan wawasan global ya. Demikian bincang-bincang kita di program Podcast Nusantara. Kita belajar banyak tentang masyarakat adat dan kita sadar bahwa kita juga menjadi bagian dari masyarakat itu. Terus membangun negeri ini, jangan pernah lelah. Sampai di program berikutnya, Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.